Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Keluarga Afif Maulana, siswa SMP yang ditemukan tewas di jembatan Kuranci Padang, siap membongkar kembali makam sang anak demi mengungkap penyebab kematian. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, pada Selasa 2 Juli menjelaskan bahwa keluarga ingin mengetahui siapa yang menyiksa Afif hingga anak mereka meninggal. Keluarga korban merasa hasil forensik tidak sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Sebelumnya, Kapolda Sumbar menyebut bahwa Afif meninggal dunia karena melompat, jatuh, atau terpeleset dari jembatan Kuranji Padang. Mengutip pernyataan dokter forensik Rosmawati yang mengatakan akan ada patah tulang dan kerusakan di kepala dan kaki jika seseorang jatuh dari jembatan. Namun ditegaskan Indira, jenazah Afif tidak ditemukan hal demikian. Ia menyatakan pihaknya menolak kesimpulan bahwa luka lebam pada tubuh Afif merupakan lebam mayat, bukan indikasi penganiayaan. Pihak LBH Padang dan keluarga korban yakin mendiang Afif meninggal karena disiksa oknum polisi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Polisi Dwi Sulistiawan menyatakan proses penyelidikan kasus tersebut masih berlanjut. Polda Sumbar juga masih mencari saksi dan barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah dilakukan pihaknya sampai saat ini. Kami melihat bahwa yang meyakinkan salah satunya terjadi penyiksaan itu memang dari foto dari keluarga tentang kondisi jasad korban. Jadi mungkin di teman-teman juga sudah beredar foto rata-rata traumanya itu ada di sebelah kiri ya. Jadi mulai dari pinggangnya, belakangnya, dan juga kemudian bagian depannya gitu. Dan ini kemudian terindikasi dari foto yang kami temukan dan itu juga ditemukan oleh keluarga. Setelah kami temukan trauma-trauma kekerasan itu, apalagi yang membuat kami yakin bahwa Afif Maulana dan kawan-kawan disiksa? Yang kedua adalah posisi mayatnya. Jadi kalau teman-teman tahu, mayat Afif Maulana itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji. Di bawah jembatan Kuranji ada 2 jembatan di situ. Kalau kita dari Polsek Kuranji maka di bawah jembatan sisi kiri. Nah, di bawah jembatan Kuranji itu mayat Afif itu terlentang teman-teman dengan posisi seperti itu. Dan saat itu air hanya sekitar 50 cm di bawah betis orang dewasa. Itu fakta-fakta yang kami temukan, dan ketika kami melihat ketinggian jembatan ke bawah, kami memperkirakan bahwa kalau dia lompat atau dia jatuh dari atas jembatan, maka kondisinya akan lebih remuk. Nah, itu perkiraan yang kami kami klarifikasi dari keluarga. Yang ketiga, kenapa kami sangat yakin? Kami juga bertemu dengan anak-anak lainnya yang juga terlibat dalam peristiwa tragedi Batang Kuranji, jembatan Kuranji, pada sekitar pukul 4 dini hari tanggal 9 Juni, waktu itu malam minggu, teman-teman. Jadi, teman-teman yang lain saja kami menemukan 7 orang. Polda Sumatera Barat membantah pihaknya telah menghentikan penyelidikan kasus kematian siswa SMP di Padang, Afif Maulana. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Polisi Dwi Sulistiawan menyatakan proses penyelidikan kasus tersebut masih berlanjut. Jasad Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Kurenji, Kota Padang, Sumatera Barat. Dwi menegaskan informasi yang berkembang soal penghentian kasus ini tidak benar alias hoax. Terkait berita yang menyebut Polda Sumbar menghentikan kasus, pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi dan ternyata ada media yang memberikan kesimpulan dari pernyataan Kapolda Sumbar. Pihaknya masih mencari dan menyelidiki serta menggali informasi untuk dijadikan keterangan dalam kasus ini. Selain itu, Polda Sumbar juga akan masih terus mencari saksi dan barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah dilakukan pihaknya sampai saat ini. Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Sabara di Polsek Kuranji, menyebut bahwa saat mengamankan rombongan yang diduga akan melakukan aksi tawuran, saat ini juga masih terus didalami oleh pihaknya.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan sore ini, kami dari Polda Sumatera Barat akan meluruskan informasi, berita, isu-isu yang berkembang bahwa Polda Sumatera Barat sudah menghentikan kasus penemuan mayat di Jembatan Kuranji. Jadi sampai saat ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda pada saat press conference pada hari Kamis yang lalu, bahwa jelas Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, ya, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Nah, terkait dengan berita-berita tersebut sudah kita lakukan klarifikasi. Ternyata memang ada salah satu media yang memberi kesimpulan, ya, ada salah satu media yang sudah memberikan kesimpulan dari pernyataan Bapak Kapolda bahwa kesimpulan itu Polda sudah menutup kasus. Itu adalah kesimpulan dari salah satu media. Jadi sekali lagi rekan-rekan, Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih melanjutkan proses penyelidikan kasus penemuan mayat di Jembatan Kuranji. CCTV di Polsek Kuranji saat kejadian yang menewaskan siswa SMP di Padang, Afif Maulana, sangat disorot. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menyebut CCTV Polsek Kuranji tidak rusak, melainkan terhapus. Berdasarkan keterangan tim IT Polda, CCTV di Polsek Kuranji hanya punya ruang penyimpanan 1 terabyte. Dengan kapasitas sebesar itu, mereka hanya bisa melacak peristiwa selama 11 hari sebelumnya. Oleh sebab itulah, saat dilakukan pengamanan terhadap 19 terduga pelaku tawuran di Polsek pada 9 Juni 2024, tidak terlacak lagi rekaman CCTV-nya. Suharyono mengklaim punya dokumentasi pengamanan tersebut. Dia memperlihatkan foto-foto terduga pelaku tawuran setelah dilakukan pengamanan di Kapolsek Kuranji. Ia menegaskan tidak ada Afif Maulana di antara belasan terduga pelaku yang diamankan di Polsek. Menurutnya sejumlah foto adalah dokumentasi dari personel kepolisian yang bertugas pada malam itu. Ia juga menyampaikan foto-foto itu telah ditunjukkan saat pertemuan dengan Kompolnas, KPAI, Kementerian PPA, Komnas HAM, Ombudsman, LBH Padang hingga pihak keluarga pada beberapa waktu lalu. Adapun Afif adalah seorang pelajar berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji dekat jembatan Jalan Bypass Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Ketika ditemukan, jenazah Afif mengapung di sungai dengan luka lebam pada bagian punggung dan perutnya. Ada dugaan dia tewas setelah dianiaya polisi. Namun hingga saat ini, pihak terkait masih terus menelusuri kasus kematian Afif. Sampai di Polsek ada anggota yang diduga menganiaya, diduga menyiksa, diduga itu. Sementara ini saya nyatakan satu persatu antara objek dan subjek tidak terbukti itu penyiksaan. Kalau namanya nyetrum itu jangan diasumsikan kemudian pakai alat yang dengan voltase yang begitu tinggi kemudian disetrum itu bukan. Tetapi yang digunakan adalah elektrik gun yang memang senjata yang dimiliki oleh saudara kita, polisi kita untuk pengecut, untuk senjata pengecut namanya elektrik gun. Dan kemudian seperti kalau kita anggap ada nyamuk itu ada setrum kecil dengan voltase kecil, itulah yang dipakai anggota. Itu pun tetap kami lakukan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran di dalam konteks penegakan hukum karena melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ada yang mungkin menendang, ya, ada yang memukul, ya, ada yang menyetrum, ya. Sedangkan antara objek dan subjek yang ada tembus informasi, adanya mereka disuruh berciuman, mereka ada yang meluka dan seterusnya, dilukain dan seterusnya, itu antara subjek dan objeknya tidak bisa. 3 Juni 2024
berarti kurang lebihnya 2 minggu atau lebih dari itu, ya kan, ada 9 sampai yang tanggal 13 laporan masuk, tanggal 13 nya, ya kan, tanggal 13 nya yang bisa diambil itu terakhir pada tanggal 13, itu hari ke. Demikian update informasi terkait kematian Afif Maulana. Kami akan terus memperbarui informasi untuk Anda selengkapnya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.